Shalom. Haleluya, kita sudah di minggu pertama nih ya. Bulan terakhir 2023. Berarti tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Pertanyaannya bagaimana hidup kita di tahun yang lalu? Dan yang pertanyaan kedua, di mana kelak hidup kita nanti di tahun yang akan? Tapi saya percaya orang tetap dalam Tuhan, dia akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Amin. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara satu tema. Kita sedang ada di Minggu Advent. Minggu Advent itu biasanya 1 bulan sebelum peristiwa kelahiran Yesus ya. Jadi kita sedang ada di minggu-minggu Advent pertama nih. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang sikap hati seorang hamba. Tentu seorang hamba Tuhan ya. Hamba itu tidak berbicara pendeta. Pendeta tidak identik dengan hamba. Pelayan Tuhan tidak identik dengan hamba. Pengerja-pengerja gereja tidak identik dengan apa? Dengan hamba. Majelis tidak identik dengan hamba. Diaken tidak identik dengan hamba. Karena hamba itu bukan semua itu. Tapi hamba setiap orang yang percaya yang hidupnya berubah dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Amin. Saya beberapa kali bilang pendeta pun belum tentu hamba Tuhan loh. Bisa hamba segala macam. Kan pendeta itu kan jabatan diberikan organisasi gereja ya. Nah hari ini kita akan berbicara tentang sikap hati seorang hamba. Tentu yang dimaksud adalah hamba Tuhan. Nah saya ajak kita membuka dalam kitab Kejadian pasal 39. Ini cukup panjang bacanya nih. Ya saya pikir kita nggak usah baca semua. Itu kalau saudara boleh baca dari satu perikop ini. Tapi saya pikir kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja ya. Nah saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua. Judul temanya, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi kira-kira sekarang apa tuh? Pas pampres. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Arti ke pasar budak. 3, 4. Lihat. Menarik banget ya, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Dampak dari menyertai apa? Membuat nanti itu sebagai kesimpulan kita. Dan yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Haleluya. Nah nanti saudara boleh baca nanti terus semua perikop ini sampai ayat 23, nanti saudara akan lebih jelas lagi ceritanya ya.
Nah, saudara, hari ini tema kita adalah sikap hati seorang hamba atau hamba Tuhan maksudnya ya. Nah, hamba saya sudah katakan tadi tidak identik dengan pendeta. Jadi tidak otomatis pendeta adalah hamba. Catat baik-baik ini. Karena pendeta adalah jabatan gelar yang diberikan oleh suatu organisasi gereja. Hamba juga tidak identik dengan apa? Pelayan-pelayan di gereja. Hamba juga tidak identik dengan diaken, dengan majelis, dengan apapun juga saudara. Hamba dalam bahasa Yunani itu doulos itu artinya budak ya. Budak. Nah, hamba itu tidak identik dengan semuanya itu saudara. Tapi hamba adalah nanti kita akan lihat, itu berbicara sikap hati. Artinya kita boleh menjadi pendeta, kita seperti saya nih pendeta saudara, kita boleh jadi apapun dalam pelayanan. Tapi selama sikap hati kita bukan seorang seperti hamba nanti kita akan pelajari, maka kita bukan seorang hamba di hadapan Tuhan. Pendeta mungkin iya, tapi bukan hamba. Nah kalau saudara baca tadi ceritanya itu saudara, salah satunya saudara lihat, yang harus kita miliki hari ini adalah menjadi hamba. Siap? Saya pernah jelaskan ada beberapa status kita yang kita harus sandang. Masih ingat nggak? Ya udah lupa. Ini ujiannya nggak lulus nih. Ada 6. Hamba, murid, sahabat, anak, prajurit, dan mempelai. Salah satu adalah hamba. Ya kan? Nah kalau saudara baca cerita perikop ini, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Berarti tadinya dia seorang budak bukan? Bukan. Dia dijual lalu dibeli seorang saudagar Median, akhirnya dibawa ke pasar budak. Sejak saat itu maka Yusuf menjadi seorang hamba, budak atau doulos. Tapi perjalanan hidupnya saudara lihat, dia menjadi dari seorang hamba atau budak itu, Tuhan angkat terus dia sampai menjadi seorang raja muda di Mesir atau perdana menteri di Mesir. Tapi luar biasanya, dia meskipun sebagai seorang perdana menteri, tapi hatinya hati hamba. Maka saya bilang kan, nanti sebagai kesimpulan, Tuhan panggil kita untuk menjadi hamba, bukan menjadi bos. Salah satu peran artinya yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita akan pelajari bersama-sama, lihat Yusuf begitu luar biasa, Tuhan angkat dia dari seorang budak, dan akhirnya menjadi seorang perdana menteri di kota, di negeri Mesir pada saat itu saudara lihat. Nah pertanyaannya, kok dia bisa mengalami hal itu? Bagaimana sikap hati Yusuf sampai Tuhan bisa mengangkatnya dari seorang budak menjadi seorang perdana menteri, raja muda pada saat itu. Karena waktu itu raja memberikan seluruh kekuasaan dalam pemerintahannya, dan raja bilang bahwa hanya membedakan antara aku dan engkau masalah tahta, kursi kerajaannya. Seluruh pemerintahannya dijalankan oleh siapa? Yusuf. Nah sekarang bagaimana sikap hati seorang hamba saudara? Seperti Yusuf sampai akhirnya kita lihat Tuhan angkat dia, Tuhan tinggikan dia, dan Tuhan permuliakan dia. Yang pertama kita akan sama-sama belajar secara cepat aja karena hari ini habis ini kita masuk perjamuan. Yang saya pelajari dari kehidupan seorang hamba seperti Yusuf ini, sikap hatinya seperti apa? Yang pertama saya jumpai sikap hati Yusuf tidak mau memberontak. Bahasa gampangnya kira-kira taat saja. Nah coba saudara perhatikan ayat yang ke-1. Ayat ke-1 ya. Nanti kita pindah ayat 17. Terus kita pindah lagi ayat 20. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari apa? Tangan seorang Ismail yang telah apa? Ke situ tuh kemana maksudnya? Ke pasar budak. Karena budak saat itu diperjualbelikan. Potifar, jadi orang yang membeli dari saudara-saudaranya, yang tadi kan rencananya mau dibunuh, tidak jadi dibuang di sumur kering. Tiba-tiba saudagar Midian lewat, saudara bilang daripada kita biarkan gini, mendingan kita jual, mereka dapat uang. Nah jadi akhirnya dibawa
sama saudagar Midian itu dibawa kepada pasar budak. Saya mau tanya, saat itu praktek keperbudakan sudah dialami belum oleh sama si ini, Yusuf? Sudah belum? Belum. Dia baru dibawa ke pasar budak. Praktek perbudakan belum berjalan dalam kehidupan Yusuf. Itu kapan mulai berjalan? Waktu Potifar beli dan bawa ke rumahnya. Saudara nangkap maksudnya? Jadi waktu di pasar belum. Tapi dia mulai mengalami praktek sebagai seorang budak, mulai bekerja sebagai seorang budak setelah apa? Dibeli oleh Potifar dan dibawa ke rumahnya. Makanya di situ dikatakan adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari apa? Tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Sejak saat itu dia mulai menjalani pekerjaan sebagai seorang siapa? Sebagai seorang budak. Lalu lihat ayat 17-nya. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba seorang Ibrani yang kau bawa kemari ini, itu datang kepadaku untuk apa? Mempermainkan aku. Kita tahu ceritanya kan? Digodain terus sama Tante Potif karena mungkin Yusuf ini ucup-ucup cakep ya kan? Jadi digodain tapi dia enggak mau. Akhirnya apa? Satu saat ada kesempatan ditarik bajunya oleh istri Potifar. Dan dia melarikan diri. Berdasarkan itu diputarbalikkanlah ceritanya seakan-akan Yusuf mau memperkosa istri Potifar, Tante Poti. Ya kan? Lalu dia menceritakan hal itu terus ayat 18. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya pada aku. Lalu ia lari ke luar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Beginilah, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Amarah siapa nih? Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di situ. Nah, saya mau tanya saudara. Waktu dia benar-benar setelah dia dijadikan budak di rumah Potifar, begitu juga sampai waktu fitnah didatangkan atau disampaikan oleh istri Potifar kepada Yusuf padahal dia tidak berbuat kejahatan. Saya mau tanya, dia berontak enggak? Hah? Dia tidak memberontak. Dia waktu dipekerjakan kan dia bisa dong berargumentasi. Masa gua jadiin budak ini, dia bisa melarikan diri bahkan. Tapi dia tidak lakukan semuanya itu sampai waktu fitnah pun disampaikan oleh istri Potifar berdasarkan jubah yang ditarik itu lalu dia meninggalkan, dia lari pergi. Dia pun tidak memberontak membela diri untuk sesuatu yang disangkakan kepada dirinya. Nah, ini menunjukkan apa saudara? Satu sikap di mana Yusuf tidak mau memberontak. Jadi saudara saya mau katakan, sikap hati seorang hamba, sikap hati yang tidak suka memberontak. Kalau saya mau katakan jujur kita kadang-kadang sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita langsung berontak. Betul atau benar? Tapi kita bilang kita hamba. Kita sedang ada di bulan Natal ini. Ada seorang bernama Maria. Tiba-tiba malaikat datang bilang, kau akan hamil. Aku akan mengandung oleh Roh Kudus. Baca nanti dalam Lukas pasal 1 itu. Ayat 38. Apa kata Maria? Jadilah sesuai dengan kehendakmu karena aku adalah seorang hamba. Saudara tahu konsekuensinya. Wanita hamil pada konteks zaman waktu itu. Hukum Yahudi itu, orang-orang Israel. Orang yang hamil, wanita hamil, di luar nikah akan harus dirajam sampai mati. Makanya ingat waktu mereka seret wanita itu datang kepada Yesus, menurut hukum Musa dia harus ketangkap berzina kan? Ini hamil. Itu kan konsekuensi harus dia tanggung. Tapi kata Maria, karena sesuai dengan kehendakmu jadilah padaku karena aku hanyalah seorang hamba. Jadi saudara lihat sini.
Bahwa hamba itu berbicara apa? Tentang apa? Sikap hati yang tidak mau memberontak. Tidak mau berarti bisa nggak berontak? Tapi tidak mau. Ya. Nah, saya mau katakan hari ini. Makanya Yesus dalam Filipi pasal pertama, Paulus juga katakan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Alkitab katakan dia dibawa itu seperti domba yang dibawa ke tempat tempat persembelihan, dan dia tidak berontak sedikit pun. Kenapa? Yesus berikan satu teladan, satu contoh supaya hidup ini jangan mau suka memberontak. Amin. Maka Alkitab bilang dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, jadi yang pertama saudara, bagaimana sikap hati seorang hamba? Sikap hati seorang hamba adalah sikap hati yang tidak mau memberontak. Bisa berontak, tapi tidak mau memberontak. Kadang-kadang kita menghadapi ketidakadilan, ya kan? Kadang-kadang mau berontak, kok begini? Dalam pelayanan ada juga enggak seperti itu? Ada. Tantangan-tantangan kadang-kadang kita rasa kok kita dihadapkan dengan seperti ini, kok hanya dia, kok bukan saya. Mau berontak loh. Tapi seorang hamba tetap diam. Amin. Dia tetap tahu rancangan Tuhan yang selalu terbaik bagi seorang hamba. Amin. Kita ini semua hamba. Yang hatinya benar-benar mau tidak memberontak, ya kan? Jadi saya udah jelaskan hamba tidak identik dengan pendeta, dengan majelis, dengan diaken, dengan semuanya. Hamba beridentik dengan sikap hati. Yang pertama sikap hati yang tidak berontak, tidak mau memberontak. Itu yang namanya apa? Hamba. Nah, jadi saudara lihat sikap hati seorang hamba itu seperti apa? Yang pertama, tidak mau memberontak. Jadi hari ini kita harus memiliki sikap hati seperti itu. Menghadapi tantangan, kadang-kadang masalah. Kita kadang-kadang lihat kita kok hidupnya benar, tapi kok orang lain malah kita menghadapi masalah, tantangan kayaknya mau berontak. Saya kemarin share dengan seorang pendeta. Dia ada menghadapi masalah, tantangan lah. Akhirnya saya bilang, kamu yang kamu hadapi saya juga udah pernah hadapi, lewati. Istrinya sakit, ya kan, saya nggak usah ceritakan lah di sini. Saya bilang saya udah lewati semua tantangan itu. Dia bilang sampai kadang-kadang istrinya sendiri bilang, kok saya sudah sungguh-sungguh beri hidup untuk Tuhan, dia gembala ya. Kok saya harus menghadapi penyakit ini, kok bukan orang lain yang hidupnya nggak karu-karuan. Kan kadang-kadang itu ada kan? Kok saya mau berhidup sungguh-sungguh, ini gembala loh saudara. Gembala, suami istri yang mengembalakan. Kok saya harus menghadapi orang lain yang ngawur-ngawur hidupnya, kayaknya enak-enak aja kan? Akhirnya saya bilang ya itulah bagian dari kehidupan kita. Kita kan hamba. Kita hanya sikap hati, jangan memberontak. Amin. Nah ini yang pertama. Hari ini pastikan kita meninggalkan tahun ini dengan sikap hati sebagai seorang hamba. Sehingga nanti tahun depan ini kita melihat janji berkat Tuhan tercurah. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana sikap hati seorang hamba seperti Yusuf ini. Yang kedua, Yusuf memiliki sikap hati yang setia dan dapat dipercaya. Setia dan dapat dipercaya. Perhatikan di ayat yang keempat sampai ayat keenam. Ayat keempat sampai ayat keenam. Ayat keempat, enam. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan apa? Memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan ayat ke-6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan kebantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita
Kita lihat ayat ke-7. Selang beberapa waktu, istrinya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkannya segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kita loncat ayat 22 lagi. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Nah, yang kedua saudara lihat, Yusuf ini rupanya memiliki sikap hati yang setia dan dapat dipercaya. Makanya waktu dia setelah diambil bekerja sebagai budak di rumah Potifar, Potifar mempercayakan seluruh aktivitas kegiatan dalam rumah kecuali satu-satu istrinya. Sampai waktu istrinya menggoda, dia bilang, masa aku harus mengambil, artinya melakukan hal yang tidak benar terhadap istri Potifar itu. Dan akhirnya difitnah terjadi dan akhirnya masuk penjara. Saudara perhatikan ayat 22. Setelah di penjara diapain dia? Kepala penjara mempercayakan seluruh kegiatan aktivitas dalam penjara kepada siapa? Yusuf. Jadi saudara bisa lihat di sini apa yang terjadi dengan Yusuf. Rupanya Yusuf ini memiliki sikap hati yang setia dan dapat dipercaya. Setia dan dapat dipercaya ini seperti mata uang, punya dua sisi. Orang setia pasti dampaknya dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang-orang yang setia. Amin. Saudara kayaknya lemas banget ya. Padahal bulan masih baru nih. Baru tanggal 3 kan. Ya kan. Padahal kita enggak pernah gajian ya kan. Kita pendeta kan gajian 1 bulan 30 hari. Ya kan. Saya ulangi ya. Setia dan dapat dipercaya seperti mata uang. Saudara tahu dua sisi. Sebelahnya enggak laku uang itu. Nah, antara setia dan dapat dipercaya ini harus berjalan bersama-sama. Orang setia pasti dia lama-lama dia dapat dipercaya. Orang dapat dipercaya itu biasa itu adalah orang yang setia. Amin. Ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya kan? Seperti dua mata uang itu. Maka Yesus pernah berkata dalam Lukas 16 itu, kalau saudara baca ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia di dalam perkara yang besar. Perkara kecil setia, perkara besar juga akan dipercayakan. Berarti antara setia dengan dapat dipercaya ini dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Rupanya ini dimiliki oleh seorang bernama siapa? Yusuf. Jadi saudara, saya mau katakan sikap hati seorang hamba setia dan dapat dipercaya. Saudara bisa dapat dipercaya enggak? Dalam segala hal loh. Jadi yang tukang ngemplang tuh, kalau bahasa orang-orang bisnis bilang istilah ngemplang ya kan. Itu orang tidak setia dan tidak dapat percaya. Itu biasa di gereja juga mereka tetap berlaku seperti itu ya kan. Orang harus setia dan dapat, ini namanya hati hamba. Saya punya seorang teman. Di rumahnya ada seorang asisten rumah tangga, kalau sekarang ya, dulu disebut pembantu lah ya kan. Nah, jadi teman saya itu dari sejak kecil diasuh oleh pembantu itu. Akhirnya teman saya udah besar, udah kuliah, sampai sudah punya anak, udah punya cucu. Pembantu itu dari orang tuanya dulu kan sama-sama ngurus, sampai sekarang ikut dia. Bahkan sekarang ikut ke anaknya. Puluhan tahun saudara. Saya kenal banget dulu, saya sering nongkrongnya di rumah itu. Jadi beberapa tahun yang lalu sempatlah kontak-kontakan telepon. Saya tanya, akhirnya bisa nggak? Akhirnya saya bicara dengan dengan pembantu ini. Wah, dia masih ingat. Akhirnya, saya senang gitu loh. Setia, jadi dia ikut
teman saya tuh dulu waktu masih kecil dirawat sama dia. Sampai sekarang udah punya anak, udah punya cucu, masih ikut. Saya nggak tahu sekarang terakhir masih hidup juga, saya nggak tahu. Tapi beberapa tahun yang lalu akhirnya telepon kontak. Akhirnya udah, saya senang lah lewat handphone, dia tanya apa kabar. Akhirnya ya meskipun dia bilang, bagi uang dong. Saya bilang, oke ntar gue transfer, karena rasa senang kan. Nah satu hal yang saya lihat saudara tahu, orang ini setia dan dapat dipercaya. Nilainya tuh tinggi saudara. Jadi yang kedua, hati seorang hamba adalah memiliki sikap hati yang setia dan dapat dipercaya. Nah hari ini saudara, kita harus setia supaya kita dapat dipercaya. Kita harus dapat dipercaya, membuktikan kita orang yang setia. Percaya saudara, gereja itu akan mengalami namanya seleksi alam. Yang setia akan tetap tinggal. Yang tidak akan setia akan mental. Percaya saudara. Pindah sana, pindah sini sampai kemana-mana saudara. Tapi kalau kita dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan biar kita setia. Amin. Hai setialah sabarlah hambaku yang setia. Engkau akan masuk dalam perhentian bersama-sama dengan aku. Jadi saudara lihat hati hamba yang kedua adalah memiliki sikap hati yang setia dan dapat dipercaya. Pastikan diri kita dapat dipercaya. Amin. Seringkali kita juga, saya mau katakan saudara tahu gak, Tuhan berkati kita tuh berdasarkan kepercayaan Tuhan melihat hati kita. Saya ulangi. Tuhan memberkati seseorang itu berdasarkan kepercayaan Tuhan melihat hati seseorang. Kalau dia lihat orang ini sudah bisa siap dipercaya, setia, pasti berkat akan dicurahkan. Ya dia lebih tahu daripada kita kenal diri kita sendiri. Kita bisa berubah. Kita tidak sadar hari ini kelihatannya oke ya kan ya. Saya beri contoh lah. Banyak orang-orang cerita tentang korupsi, tolak itu kan. Belum punya kesempatan. Begitu dia diangkat, sama juga ya kan. Makanya kesetiaan dan percaya akan dibuktikan di dalam saat dimana kita mempunyai kesempatan itu. Nah tapi hari ini kita belajar, kita memiliki sikap hati seorang hamba, sikap hati setia dan dapat dipercaya. Waduh saya percaya kalau ini kita alami, saudara akan terkaget-kaget lihat berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Bisa dipercaya. Ingat talenta? 1, ada 2, ada 5. Yang 2 berlipat kali ganda enggak? Jadi 4. Baca, pernah tahu kan cerita tentang perumpamaan talenta itu ada yang diberi 1, ada beli 2 kan? Yang 2, kenapa dapat dipercaya dia mengembangkan. Yang 5 dia kembangkan menjadi 10. Yang 1 ngapain? Pendam malah marah-marah sama orang beli. Kepada yang memberikan talenta. Itu kan satu perumpamaan Tuhan Yesus memberikan. Di situ ada nilai setia dan dapat dipercaya. Nah hari ini pastikan kita jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang siap dipercaya dan setia. Amin. Nah yang ketiga, sikap hati seperti apa saudara? Sebagai seorang hamba yang kita belajar daripada Yusuf ini, yang ketiga, Yusuf itu memiliki sikap hati yang melayani bukan dilayani. Sikap hati melayani bukan yang dilayani. Perhatikan di ayat yang keempat saudara. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kasih tuannya, kasihnya siapa ini? Potifar. Dan ia, yaitu siapa? Yusuf boleh melayani dia, melayani Potifar. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi yang ketiga saudara lihat sikap hati seorang hamba seperti Yusuf. Dia memiliki sikap hati yang melayani bukan dilayani. Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Inilah peristiwa Natal. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk apa? Melayani. Jadi saudara inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Akhirnya dia dipercayakan oleh Potifar untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan dalam rumah tangga Potifar.
Akhirnya dia melakukan yang terbaik. Kenapa? Dia memiliki sikap hati yang melayani, bukan apa? Bukan dilayani. Nah, pertanyaannya begini, apa yang dibutuhkan dalam melayani? Apa yang dibutuhkan dalam melayani? Yang dibutuhkan dalam melayani cuma satu hal, pengorbanan. Yang dibutuhkan dalam pelayanan cuma satu, pengorbanan. Orang yang tidak siap berkorban, pasti dia tidak siap melayani. Korban apa? Banyak. Korban waktu. Melayani butuh waktu dikorbankan enggak? Saya beri contoh orang bekerja. Dia harus melayani enggak di kantor yang sudah terima dia bekerja? Hah? Harus ada korban waktu enggak? Makanya saya bilang di Jakarta kita kalau telat pakai alasan karena macet tuh alasan klasik, alasan kuno. Semua orang diberi waktu 24 jam. Nggak ada yang lebih. Berarti kalau kita tahu perjalanan kita ke tempat kantor kita masuk jam 9, perjalanan kurang lebih 1 jam, kita berangkat jam 8 atau jam 8 lewat, pasti telat nggak? Telat nggak? Pasti telat. Bagaimana supaya nggak telat? Kita harus korban lebih lagi waktu kita lebih cepat. Kerja jam 9, berarti saya harus berangkat dari rumah paling nggak jam 7 atau setengah 8. Jadi kita yang mengatur waktu itu, Tuhan memberikan kita 24 jam semua. Kan hidup ini dibatasi waktu dan tempat. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Nah, tinggal kita bagaimana mengatur waktu itu supaya kita dapat berikan yang terbaik. Nah, jadi dalam melayani dibutuh yang namanya pengorbanan, korban waktu, korban tenaga, apalagi perasaan, pikiran, uang juga. Saudara datang ke gereja ini ngesot atau terbang, kan butuh kendaraan ya kan, kita naik, kalau enggak punya kendaraan pribadi kita naik angkot, semua kan ada pengeluaran, kita naik mobil, naik motor pun ada pengeluaran ya kan, bensin paling tidak ya kan. Saudara lihat, jadi yang namanya apa, pelayanan itu tuh dibutuhkan namanya pengorbanan saudara ya kan, butuhkan pengorbanan, tanpa pengorbanan tuh omong kosong. Nah termasuk melayani Tuhan dalam gereja. Pelayanan di gereja juga butuh pengorbanan. Perasaan iya, waktu iya. Amin. Tanpa itu omong kosong lah kita berbicara. Seorang hamba siap berkorban. Nah, saya beri contoh, beberapa contoh saudara lihat. Allah berkorban enggak? Peristiwa Natal ini berbicara pengorbanan Allah kepada manusia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, dikorbankannya anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah aja berkorban. Siapa lagi? Orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu kaum intelektual. Pada konteks zaman itu waktu Yesus lahir, mereka tinggal daerah Persia sana. Kira-kira daerah Iran sebelah timur di Bethlehem waktu itu kan. Saudara, waktu mereka lihat bintang itu, mereka tahu ada sesuatu yang lahir, lalu mereka ingin menjumpai bayi Yesus itu. Perjalanannya bermil-mil dari daerah Persia sana untuk pergi ke kandang Bethlehem. Dituntun oleh siapa? Orang yang berkorban pasti ada tuntunan Tuhan. Perjalanan saya hanya ngebayangin repotnya saudara. Harus bawa makan, minum, tenda, mungkin bermalam, itu musim dingin loh. Mereka harus berjalan sampai menjumpai bayi Yesus. Ada pengorbanan tidak dilakukan oleh para orang-orang Majus? Pengorbanan. Apalagi? Gembala-gembala. Malaikat beritahu tentang kelahirannya. Akhirnya mereka ingin menjumpainya. Ada pengorbanan enggak? Mereka harus tinggalkan kambing domba dengan resiko akan dicuri orang atau mati diterkam binatang buas. Itu di padang pengembalaan kan? Hanya demi berjumpa dengan Yesus, mereka tinggalkan semua itu. Bisa dicuri orang penjahat, bisa juga diterkam binatang buas. Ini semua berbicara tentang apa? Pengorbanan. Maria berkorban enggak? Bayangkan hamil tanpa disentuh oleh Yusuf.
Sebenarnya Yusuf itu hanya cara Tuhan untuk melindungi daripada Maria. Setelah dia ambil menjadi istri, tadi kan mau ditinggalkan. Tapi malaikat bilang, Yusuf jangan kamu meninggalkan Maria. Karena yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Disuruh ambil, disuruh nikahkan, dinikahi. Untuk melindungi Maria. Tapi dengan catatan tidak boleh dia lakukan hubungan apa-apa dulu. Ada pengorbanan enggak di sini? Yusuf berkorban, Maria lebih lagi. Nah saudara bayangkan orang Farisi itu kan paling licik untuk mencari kesalahan orang kan. Mereka bisa blusukan sana sini cari tahu benar-benar Maria ini hamil karena Yusuf atau karena di luar itu. Dan kalau kedapatan berarti apa? Rajam sampai mati. Saudara, ini pengorbanan enggak untuk menerima resiko? Pengorbanan. Semua dibutuhkan namanya pengorbanan. Nah hari ini saudara, kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Dan dibutuhkan adalah apa? Sikap hati yang melayani bukan dilayani. Dan dibutuhkan dalam melayani itu adalah Maka Yesus pernah berkata, yang terbesar dia yang melayani. Markus pasal 10 ayat 34, 43 sampai 45. Jadi yang terbesar bukan jadi bos, tapi yang terbesar melayani. Di gereja kita perlu nggak melayani? Sikap hati seorang hamba, berkorban, korban waktu, korban semuanya, hanya untuk melayani. Saya kadang-kadang lihat JJ, saya salut. Tadi jam 8, mungkin lewat sedikit sudah berangkat. Dari Bandung, minggu kemarin ya nggak salah. Dari Bandung karena dia buru-buru, dia pagi, dia udah datang ke sini langsung, nggak ke rumah, langsung ke mana? Ke gereja. Berarti dari Bandung jam 6 pagi kali bawa mobil. Mungkin ngantuk-ngantuk, ukuran anak-anak usia gini kan banyak tidurnya kan. Kita dulu jam segitu masih mimpi bidadari. Ya kan? Ini semua pengorbanan gitu lah ya. Jadi maksud saya gini loh, kita ini seorang hamba, kita ini semua hamba, amin. Nah kita harus memiliki sikap hati yang bukan dilayani. Di dalam pelayanan itu melayani, ada yang namanya pengorbanan, amin. Ayo saudara kita siap semua berkorban, amin. Supaya kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi kita harus memiliki sikap hati yang melayani, bukan dilayani. Ya saudara, kita jangan pakai segala macam teori-teori klasik. Ya kan? Yang keempat, kita lihat apa sikap hati yang dimiliki oleh Yusuf ini sebagai seorang hamba. Yang keempat, Yusuf memiliki kerendahan hati yang didasari oleh kasih. Jadi kerendahan hati itu didasari oleh kasih. Nah coba saudara lihat di dalam Kejadian 50. Dalam Kejadian 50, kita perhatikan baca ayat 15 sampai ayat 21, saya baca. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, jadi antara mereka-mereka inilah saudara bersaudara itu. Boleh jadi Yusuf akan apa? Mendendam kita. Ya, dan Yusuf boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Dia mulai menyadari saudara-saudara ini, waduh jangan-jangan ini ya kan. Nah terus ayat berapa? Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya apa? Saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah apa? Berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Stop dulu.
ini cerita bohong lagi enggak nih? Hah? Dia bilang bapak mereka tuh menyampaikan pesan ini. Ini kompromi membuat satu kebohongan lagi enggak? Iya, karena mereka sudah ngebayangin Yusuf pasti balas. Bagaimana untuk melindungi, mereka buat satu cerita baru. Bapak kita pesan, ampunilah kami-kami, ya kan? Nah, waktu dia mendengar, Yusuf mendengar cerita ini, malah Yusuf menangis, saudara, ya kan? Waduh, saya lihat ini hati yang luar biasa Yusuf ini. Ayat berapa sekarang? Ayat ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk apa? Menjadi budakmu. Wah, udah ini orang kalah udah begini nih. Kalau udah kalah begini nih. Tadi wow, mencak-mencak ya kan? Hebat. Orang udah kalah gitu. Memang dalam Tuhan kalau kita mengalah, kita sabar sebagai hamba, orang yang menjelekkan kita pun akan dipermalukan oleh Tuhan. Percaya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, wih luar biasa ya ini. Janganlah takut sebab aku ini kah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara apa? Suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu, ditanggung makan, dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburnya mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Balasannya luar biasa ya. Ditanggung makan, diberi penghiburan karena ketakutan kepada Yusuf. Nah, saudara lihat apa yang terjadi di sini. Di sini sedang berbicara Yusuf memiliki kerendahan hati yang didasarinya kasih. Makanya Alkitab bilang kasih menutupi segala pelanggaran. Bukan menutup-nutupi ya. Menutupi apa? Pelanggaran. Artinya ada sikap pengampunan, tidak sikap membalas. Sampai dia lihat pandangannya juga udah berubah ayat 20. Betul kok berancangan yang jahat untuk aku. Aku dibuang ke sumur sampai jadi budak, itu rancanganmu. Tapi lihat Allah berbuat semua ini untuk menjadi sesuatu yang terjadi seperti sekarang ini. Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi dilihat dari kacamata pandangan Allah. Tuhan angkat dia, permuliakan menjadi Perdana Menteri untuk memelihara bangsa Israel. Kenapa? Hati Yusuf itu, hati yang benar-benar memiliki kerendahan hati, dasarnya adalah kasih. Amin. Nah, saya percaya orang-orang seperti ini dia akan lihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita mungkin kita balas ya. Ini gara-gara. Padahal lewat peristiwa, kalau kita normal kan lewat peristiwa itu kan dia jadi hebat kan. Tapi tetap kalau namanya kebencian nih, gue sampai sempat mau ditangkap apa, mau dimasukin penjara kan bisa aja begitu kan. Nggak melihat hasil akhir kan, Yusuf bisa seperti itu. Tapi dia cuma melihat semua karena kemurahan Tuhan, rencana Allah yang sempurna. Visi yang Tuhan berikan beberapa tahun yang lalu sebelumnya. Lihat apa? Padi dari saudara-saudara yang sujud menyembah dia kan, yang penglihatan mimpi itu. Ternyata sekarang sudah digenapi. Saudara lihat 11 bintang menyembah kepada dia kan. Nah, saudara, bulan dan 11 bintang. Jadi saudara lihat di sini, Yusuf itu memiliki kerendahan hati yang didasari oleh kasih. Amin. Ayo kita hari ini kita harus memiliki sikap hati itu. Rendah hati tapi didasari oleh kasih, ya, supaya kita mengalami saudara. Jadi kita bisa mengatakan aku adalah seorang hamba karena memiliki apa? Kerendahan hati yang didasari oleh kasih, ya. Ini yang keempat. Dan yang terakhir kita akan lihat dampak yang terjadi bagi orang yang memiliki hati hamba seperti Yusuf ini. Kita akan lihat ya dampak yang terjadi dalam kehidupan Yusuf yang karena dia benar-benar memiliki apa? Hati seorang hamba. Yang pertama saya akan lihat di sini, yang pertama Allah menyertai dia. Lihat di ayat 2 dan ayat 21. Kita kembali. Jadi yang pertama dampak yang diterima, yang dialami oleh Yusuf, Allah menyertai Yusuf. Lihat ayat ke 2 dan 21. Tetapi Tuhan menyertai siapa?
Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi yang pertama saya lihat dampak yang terjadi di dalam kehidupan seorang bernama Yusuf ini, karena dia memiliki hati hamba. Yang pertama, Allah menyertai Yusuf. Orang yang memiliki hati hamba, pasti penyertaan Tuhan akan menyertai dia. Amin. Dia disertai oleh Tuhan, ya kan? Saudara lihat juga contoh dengan Daud. Daud itu disertai Tuhan, hatinya juga luar biasa kan? Yang kedua, apapun yang dikerjakan berhasil. Coba saudara lihat lagi ayat 2, 3, 5 semuanya saya akan baca sini. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Lihat, dia selalu berhasil. Terus kita lihat lagi di ayat yang ketiga. Sebab setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala apa? Lihat, selalu berhasil. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, artinya Potifar memberikan kuasa itu untuk mengatur semuanya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Lihat, dia selalu hidup berhasil. Ayat 23, saudara lihat lagi di ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Lihat, disertai tadi. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang pertama, Tuhan akan menyertai orang memiliki sikap hati seorang hamba. Apapun yang dikerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Yang ketiga, hidupnya membawa berkat. Lihat ayat kelima bagian B. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan apa? Memberkati apa? Rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Potifar punya rumah diberkati oleh Tuhan, ada berkat tercurah dalam kehidupan rumah tangganya Potifar karena siapa? Yusuf. Hati seorang hamba selalu hidupnya membawa berkat. Yang keempat, dampak yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, hidupnya menjadi kesayangan majikannya atau menjadi kesayangan siapa? Potifar. Ayat 4 lagi kita ulang. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, segala miliknya serahkannya pada kekuasaan Yusuf, ya kan? Artinya dia menjadi kesayangan daripada Potifar. Lihat ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi apa? Kepala penjara. Waktu dia dalam penjara pun kepala penjara begitu menyayangi Yusuf. Jadi saudara lihat hati seorang hamba itu, Tuhan pasti akan menyertai. Yang kedua, apapun yang dia kerjakan pasti dibuat berhasil. Yang ketiga, hidupnya membawa berkat bagi sekeliling dan orang lain. Yang keempat, hidupnya menjadi kesayangan. Tentu hari ini kesayangan Bapa kita di surga, majikan tertinggi yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bahkan orang di kantor saudara tahu bisa mendapat kesayangan karena apa? Hidupnya seorang hamba, hatinya hamba. Nah itu sebabnya sebagai penutup saya mau katakan begini saudara. Milikilah mentalitas kerajaan. Saya ulangi, milikilah mentalitas kerajaan atau anak-anak raja. Itu mentalitas kita harus seperti itu. Tetapi karakter hati seorang hamba. Saya ulangi, milikilah mentalitas anak-anak raja. Mentalitas anak-anak raja ya kan, kerajaan itu loh. Itu mentalitas kita harus gitu. Loh kita anak raja. Tapi karakter harus menjadi karakter seorang hamba. Dia raja muda di Mesir, tapi karakternya seorang hamba. Saudara bayangkanlah kalau hidup kita seperti itu.
Amin. Wih, berkat Tuhan itu nggak usah dikejar-kejar lah. Dalam seluruh sisi kehidupan berkat Tuhan. Berkat sekali lagi saya kalau katakan jangan saudara selalu asumsi saudara berkat hanya materi, bukan. Damai sejahtera, sukacita, segala berkat-berkat hal yang lain Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Salah satu materi itu kan, itu hanya salah satu berkat dan itu sangat relatif kan. Tapi sekali lagi saya katakan Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Itu sebabnya hari ini pesan awal bulan-bulan terakhir 2023 ini, bulan Desember ini, supaya kita memiliki sikap hati sebagai seorang hamba Tuhan. Kita semua hamba, amin. Yang percaya Yesus, yang sungguh-sungguh menghidup dalam Yesus, dia berubah dari dulu hamba kegelapan, sekarang berubah menjadi hamba Tuhan, amin. Jadi kita semua hamba Tuhan bukan? Ya, pendeta pun belum tentu hamba Tuhan, ya kan? Kalau tidak memiliki sikap hati, karena ini berbicara sikap hati ya. Jadi bukan berbicara tentang gelar atau jabatan ya. Nah itu sebabnya hari ini kita memiliki sikap hati sebagai seorang hamba. Makanya kita setiap bulan memperingati kematian Yesus. Ini untuk menyatakan dia yang kaya rela menjadi miskin, dia yang mulia rela menjadi hamba untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dia yang mulia rela terhina, tidak berdaya, karena menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya nih minggu-minggu Advent, ayo saudara. Paling tidak bulan-bulan ini kita mempersiapkan hidup kita lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu.